Selamat pagi, kembali berjumpa dalam materi kita tentang pendidikan agama Katolik kelas 6 SD. Pelajaran 17 dengan judul kritis terhadap tantangan-tantangan zaman. Baiklah anak-anak terkasih, mari untuk mengawalinya, mohon berkat dari Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas perkembangan dunia dewasa ini. Kami semakin terbantu dengan kemajuan yang ada. Kami mohon, bantulah kami agar dalam menghadapi tantangan berbagai permasalahan yang ada dalam gereja dan masyarakat, kami semakin bijak dan kritis terhadap persoalan-persoalan yang ada. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak terkasih, mari kita simak apa pengertian bersikap kritis. Kritis berarti sebuah respon atau tanggapan positif terhadap hal-hal yang kurang baik yang dapat mengganggu. Biasanya yang kurang baik itu berasal dari pihak luar. Jadi kita harus kritis, ya. Beda kritis jika orang sakit. Kalau dibilang pada saat orang sakit kritis berarti sudah hampir menghadap ajalnya. Sikap kritis terhadap apa? Yaitu kritis terhadap perkembangan teknologi sekarang ini. Bagaimanakah seseorang bersikap kritis? Yaitu seseorang perlu menyaring. Selain menyaring, juga mewaspadai. Dan juga menerima dengan hati-hati segala pengaruh luar untuk perkembangan gereja dan masyarakat. Menyaring berarti mana yang cocok, mewaspadai, dan juga menerima. Jika kita tidak kritis, maka persoalan-persoalan akan muncul dalam gereja ataupun dalam masyarakat. Apa perkembangan zaman yang dialami pada saat ini? Mari kita bandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang. Mungkin anak-anak masih ingat mesin ketik yang digunakan untuk mengetik. Selain mesin ketik, itu dulu sudah mewah, pakai tangan. Tapi sekarang orang mengetik sudah dengan menggunakan teknologi canggih. Menggunakan handphone, menggunakan laptop, menggunakan komputer. Bila berkomunikasi dulu menggunakan telepon umum. Dan sesudah itu berkembang menjadi handphone. Tetapi sekarang handphone sudah semakin canggih. Selain daripada berkomunikasi, juga handphone sudah bisa digunakan sebagai sarana untuk berfoto, kamera, dan juga untuk berbisnis. Transportasi juga mengalami perkembangan. Mungkin dengan menggunakan delman, berkembang dengan transportasi umum, lalu sekarang sudah lebih mewah lagi dengan transportasi pribadi. Kalau dulu mobil sangat jarang, tapi sekarang mobil itu sudah seperti apa ya? Kayaknya sudah biasa kita melihatnya. Perkembangan zaman. Kemudian kalau kita lihat dalam transportasi umum perkereta-apian, kalau dulu masih menggunakan secara alami yang menimbulkan banyak polusi. Sekarang akibat perkembangan zaman dan teknologi sudah dirancang dengan menggunakan bahan bakar gas.
Pembelajaran pendidikan zaman dulu masih menggunakan kapur tulis, tapi sekarang orang sudah bisa menggunakan secara online, menggunakan teknologi. Kemudian belanja. Kalau kita dulu belanja harus terjun ke pasar, tapi sekarang sudah menggunakan secara online atau dengan menggunakan secara modern. Ini adalah perkembangan yang dialami oleh masyarakat. Baik, anak-anak terkasih, setelah kita mengamati perkembangan zaman, mari kita lihat persoalan-persoalan yang muncul dari perkembangan itu. Kalau kita amati sekarang ini, bidang transportasi, zaman sekarang terjadi kemacetan di mana-mana akibat dari banyak transportasi. Pembangunan gedung-gedung bertingkat, gedung pencakar langit yang semakin marak tanpa memperhatikan ruang kota sehingga sering menimbulkan banjir. Teknologi yang semakin canggih membuat manusia salah menggunakannya. Kepedulian semakin menipis, baik terhadap sesama ataupun kepada orang-orang, karena pengaruh teknologi, baik internet maupun HP. Kebaktian di gereja kurang menarik karena tidak menggunakan teknologi, sehingga orang-orang lebih asik bermain gadget, membawa handphone ke gereja, dan ngobrol. Terjadi krisis lingkungan hidup akibat pembabatan hutan ilegal, pertambangan kepentingan pribadi. Munculnya persoalan-persoalan ketidakjujuran, korupsi, mencari keuntungan pribadi ataupun kelompok. Dari permasalahan-permasalahan yang muncul, ya, dapat juga mengakibatkan persoalan-persoalan baru. Ya, nih, kalau kita sering mungkin mengalami ngantuk di gereja, karena kita merasa bosan. Karena kita lebih tertarik dengan HP atau gadget, permainan-permainan dalam HP. Sehingga ketika kita diajak untuk konsentrasi, diajak untuk spiritual, diajak untuk lebih hikmat, kita menjadi mengantuk. Kemudian di dalam gereja, akibat dari perkembangan-perkembangan itu, orang di saat mendengarkan firman, orang sering bermain gadget, ya, WhatsApp, selfie, dan juga asik ngobrol dengan teman yang jauh dari luar kita melalui HP itu. Kemudian dalam masyarakat, dengan banyaknya transportasi, mengakibatkan kemacetan di mana-mana, serta kepedulian terhadap sesama semakin menipis. Orang lebih peduli dengan HP daripada orang tua. Bangun tidur, orang lebih mencari apa? Berita di HP-nya daripada berdoa kepada Tuhan. Maka perkembangan teknologi membuat hubungan dengan Tuhan semakin menipis. Untuk itu, bagaimana cara mengatasi persoalan-persoalan ini? Ya. Perkembangan teknologi itu sangat bagus, tapi harus disikapi secara bijak dan kritis. Dan bijak untuk menggunakan teknologi itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Kita harus berani melepaskan ataupun terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja, agar kita tidak hanya terfokus dengan perkembangan-perkembangan teknologi itu. Yang ketiga, harus lebih peduli terhadap lingkungan dan sesama kita. Anak-anak, mari kita simak apa dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan teknologi zaman sekarang ini. Kita lihat dari segi positifnya dulu. Perkembangan positif dari teknologi. Pertama, menambah pengetahuan. Ya, karena contohnya jika kita kesulitan mencari arti kata, kita sudah bisa langsung mencari di bawah Google. Ya.
Kemudian memperkaya jalinan pertemanan, meningkatkan peradaban dunia. Ya, kita bisa berteman dengan di mana saja, di luar negeri dengan siapa, dan juga bisa berkomunikasi secara langsung. Yang ketiga, menciptakan budaya keterbukaan. Ya, di mana kita bisa menunjukkan siapa diri kita, sifat kita melalui medsos, melalui Facebook, ataupun melalui internet lainnya. Pekerjaan kita lebih cepat selesai, memudahkan akses komunikasi atau informasi lebih cepat sampai. Ya, ini perlu disyukuri. Namun di samping perkembangan teknologi tadi, pengaruh positifnya, juga ada pengaruh negatifnya. Pengaruh negatif adalah banyak orang yang tergantung terhadap teknologi ini. Tidak bisa melepaskannya. Contohnya HP. Anak-anak sekarang lebih gemar bermain daripada belajar. Lebih mengutamakan bermain daripada belajar. Belajar 1 jam, bermain 2 jam atau 3 jam. Menjadikan manusia lebih egois. Kalau kita amati di tempat-tempat umum, pada umumnya orang asik bermain HP, tertawa sendiri, tanpa melihat siapa di sampingnya, siapa yang ada dengan dirinya. Muncul budaya instan, ingin membeli sesuatu, langsung pesan. Lapar, pesan makanan ke GoFood. Ya, kita tidak capek lagi untuk memasak atau pergi untuk mencari, beli atau berbelanja. Di samping itu, mudah salah paham. Ya, sehingga terjadi konflik persoalan-persoalan. Maksud kita menyampaikan sesuatu berita, tapi karena mungkin salah huruf atau kurang pemahamannya, sehingga disikapi dengan negatif, sehingga menimbulkan perpecahan. Sulit membedakan mana masalah pribadi atau masalah umum. Sehingga antar pribadi yang bermasalah, lalu karena tidak tahu sumber persoalannya, maka bisa menjadi antar agama, antar suku, antar ras. Bagi gereja, sekarang ini gereja kurang diminati oleh orang-orang muda. Mereka lebih tertarik ya bermain. Lalu kehidupan rohani sudah mulai diabaikan karena banyaknya kehidupan hingar-bingar yang ditawarkan dalam gadget ataupun teknologi sekarang ini. Ini adalah persoalan-persoalan negatif. Lalu mengatasi, ya, bagaimana sikap kita atau sikap gereja terhadap permasalahan-permasalahan itu. Gereja selalu tetap bersikap kritis. Gereja tetap memilih menerima hal yang baik dan berani menolak hal-hal yang kurang baik. Baik itu pengaruh luar akibat perkembangan ilmu teknologi itu. Jadi gereja tidak secepat langsung menerima menggunakan teknologi seperti yang misalnya di masyarakat. Gereja tetap mengutamakan kepedulian terhadap kebutuhan umatnya, yaitu mengacu pada misi Yesus mewartakan kerajaan Allah kepada semua orang, terutama yang miskin dan menderita. Gereja bertugas untuk mewartakan kerajaan Allah sebagai tugas utama mereka, melalui perayaan-perayaan sakramen-sakramen, ibadah, dan doa-doa bersama. Meskipun dalam masa ini gereja sering menggunakan teknologi dengan menggunakan live streaming ataupun menggunakan webinar untuk apa? Menjangkau umat agar dapat berkomunikasi.
Gereja siap sedia mengatasi persoalan umat baik di bidang ekonomi, sosial, dan iman. Serta gereja ikut bertanggung jawab melestarikan dan merawat alam. Gereja ikut terlibat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan hidup. Gereja terlibat dalam menyelamatkan lingkungan hidup seperti yang dilakukan oleh Romo Samuel Oton Sidin. Samuel Oton Sidin adalah seorang pastor yang peduli terhadap lingkungan, yang pernah mendapatkan penghargaan Kalpataru dari pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Upaya penyelamatan lingkungan yang dilakukan oleh Pastor Samuel Oton ini perlu dilakukan oleh semua pihak masyarakat atau pemerintah. Pastor sendiri sebenarnya tidak terlalu mengharapkan penghargaan, karena pada intinya pastor ini mau melakukan dan memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam hal lingkungan hidup. Kepedulian Pastor Samuel terhadap lingkungan hidup itu diwujudkan dengan cara melakukan reboisasi lahan kritis, melestarikan binatang asli dan berbagai jenis tumbuhan, dan ia melakukan penyuluhan di sebuah kawasan konservasi yang bernama Rumah Pelangi. Pastor Samuel Oton Sidin menuturkan kepeduliannya terhadap lingkungan pertama-tama adalah berangkat dari alasan kemanusiaan, di mana bumi adalah satu-satunya tempat tinggal manusia. Karena itu siapapun dia, baik orang percaya atau tidak kepada Tuhan, memiliki tanggung jawab untuk melestarikan, mengolah, dan memanfaatkan alam sesuai dengan kebutuhannya. Marilah kita ikut terlibat dalam kegiatan menyelesaikan persoalan-persoalan di lingkungan kita. Pandangan kitab suci dan ajaran gereja tentang kritis terhadap tantangan zaman. Persoalan-persoalan yang terjadi dewasa ini menuntut kita untuk lebih kritis dan bijaksana. Kita tidak boleh mengikuti pengaruh negatif dari perkembangan zaman, dan sebaliknya pengaruh yang positif dapat membantu kita untuk menciptakan dunia yang lebih aman dan damai. Berikut sikap gereja dan juga sikap kitab suci tentang perkembangan zaman. Dalam Matius 5 ayat 33 sampai 37 dikatakan, "Janganlah sekali-sekali kamu bersumpah baik demi langit maupun demi bumi." Yesus berkata, "Jika ya, katakanlah ya, dan jika tidak, katakanlah tidak." Kemudian kita dapat melihat dari Matius 20 ayat 1 sampai 16, di mana Yesus mengajarkan kepada murid-murid dengan perumpamaan orang-orang upahan yang di kebun anggur. Yesus mengajarkan untuk selalu berlaku adil kepada semua orang. Berlaku adil bukan berdasarkan ukuran manusia, tetapi atas kemurahan Allah. Adil tidak diartikan dengan sama rata, tetapi adil sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang ketiga, dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 17, Yesus menasihatkan kita, "Selalulah berpegang teguh pada ajaran Allah serta mengucap syukur kepada Allah. Janganlah kita mudah tergoda dengan apa yang ada di hadapan kita." Yang keempat, yaitu berdasarkan ajaran gereja, Gaudium et Spes artikel 6, di mana diajarkan sebagai manusia menciptakan hubungan dengan sesama secara terus-menerus, menciptakan hubungan yang baik dengan sesamanya.
anak-anak terkasih, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Marilah kita memperbaiki diri kita dengan semakin kritis dalam menyikapi perkembangan zaman yang sangat pesat. Marilah kita mempersenjatai diri kita dengan iman yang kuat dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita tutup dengan doa mohon kehendak yang kuat. Kita doakan secara pribadi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.